Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Rizky ya, karena sudah memandu acara ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya akan meminta maaf terlebih dahulu karena kan di jadwal poster itu jam 7 ya. Kan tapi kita mulai di jam setengah 8 ya. Karena mungkin di berbagai daerah khususnya di Bandung atau sekitarnya jam 7 itu baru azan Isya ya. Jadi kita luangkan waktu terlebih dahulu untuk sholat gitu ya bagi yang muslim. Nah, saya juga ingin meminta maaf karena di judul yang teman-teman lihat sekarang itu menggunakan kata space ya. Seharusnya Inkscape gitu ya. Ini typo gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Rizky Muhammad Rizkullah, yaitu alumni SMKN 2 Bandung. Sebetulnya saya jurusannya teknik pemesinan ya, 2017. Akan tapi saya punya hobi di desain grafis begitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga, pada saat ini juga saya ini masih menjadi mahasiswa semester 7 di Universitas Pajajaran ya, di Unpad Fakultas Ilmu Budaya Sastra Arab 2017. Mungkin setelah dipikir-pikir apa hubungannya ya saya dengan background pendidikan yang tidak ada seni-seninya gitu atau tidak ada desain-desainnya, mengapa saya bisa menjadi seorang graphic designer begitu. Nah, insya Allah nanti saya akan menjelaskannya sedikit gitu supaya teman-teman juga bisa meyakinkan diri gitu untuk mendengarkan webinar kali ini. Oke. Nah, jadi saya ini saat ini pernah juga memegang beberapa instansi atau bukan instansi ya, lembaga begitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini, yaitu pertama Hunafa, Hunafa ini adalah sebuah media komunitas dakwah Islam begitu. Nah, di situ saya menjadi graphic designer dari ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, yaitu 2017 hingga 2019 begitu. Jadi ketika itu saya mulai belajar desain itu sebetulnya ketika SMK ya, ketika kelas 3, kelas 12 begitu, di semester akhir-akhir ketika jadwal sekolah sudah mulai renggang begitu karena sudah mau lulus. Jadi saya mulai belajar tentang graphic designer. Dan di Hunafa ini saya mulai mengeksplor diri gitu tentang menjadi seorang graphic designer gitu. Nah, kemudian sebetulnya saya pun mengikuti beberapa kepanitiaan yang kemudian saya menjadi staf dari divisi media mungkin atau publikasi dan dokumentasi begitu, dan juga beberapa kali saya menjadi kepala atau ketua dari divisi atau departemen media begitu. Nah, alhamdulillah juga ketika saya sudah mulai belajar banyak dan juga sudah mulai memahami berapa prinsip desain, saya pun mulai berusaha untuk bukan memanfaatkan ya, lebih kepada supaya desain skill saya ini bisa menghasilkan uang begitu. Sehingga saya membangun yang namanya Baharism. Baharism ini masih kecil-kecilan, yaitu sebagai studio desain begitu, yang dimana bisa menerima apa saja sebetulnya. Jadi saya belum mengspesifikkan keahlian saya dalam desain begitu, kan tapi saya lebih banyak graphic design. Namun di Baharism ini saya lebih banyak menerima jasa membuat logo begitu, dan ini pun menggunakan Inkscape. Jadi Hunafa di awal itu sebetulnya saya masih menggunakan Corel bajakan, akan tapi sekitar setengah tahun kemudian gitu atau berapa bulan setelahnya saya baru mengenal Inkscape begitu. Nah, untuk selanjutnya ini
alhamdulillah saya menggunakan Inkscape begitu. Dan kemudian sekarang Krepko, saya menjadi seorang graphic designer dan juga content creator di Krepko. Yang dimana Krepko ini adalah sebuah startup yang basisnya teknologi tentang layanan sampah begitu. Nah, alhamdulillah juga jadi sudah 1 tahun saya ada di Krepko ini dan semuanya menggunakan Inkscape. Jadi kalau misalnya kita menganggap software open source itu tidak bisa bersaing dengan software yang sudah ada, sebetulnya bagi saya yang sudah merasakan sendiri adalah itu tidak benar ya, karena alhamdulillah saya pun punya market sendiri ketika membuat Baharism, saya pun mendapatkan posisi sendiri ketika bergabung di Krepko, begitu. Nah, mungkin menjadi sebuah pertanyaan ya, apa sih Inkscape itu begitu? Apa sih Inkscape itu? Nah, jawabannya adalah Inkscape itu adalah software editor gratis ya, yang berbasis vektor, yang dimana kalau misalnya kita samakan dengan software lain yang sudah ada, yaitu seperti Corel dan juga AI ya, Adobe Illustration gitu. Nah, yang dimana sifatnya ini, software ini adalah free ya, gratis gitu. Tidak perlu kita berlangganan tiap bulan atau tiap tahun atau sekali beli begitu. Nah, Inkscape juga open source, maksudnya begini, jadi setiap penggunanya itu bisa mengembangkan sendiri software Inkscape ini, begitu. Dan alhamdulillah juga Inkscape ini bisa diinstal, bisa digunakan di Linux, Windows, dan juga Mac ya. Jadi berbagai OS itu bisa semuanya. Dan yang saya ketahui banyak di antara pengguna Inkscape itu lebih banyak yang menggunakan Linux begitu. Kalau saya sendiri Windows. Jadi lebih banyak yang menggunakan Linux mungkin karena sama-sama open source, jadi lebih bisa terintegrasi begitu. Sedangkan Windows ya mungkin emang kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan Windows. Dan Mac, saya belum pernah sih melihat gitu pengguna Mac menggunakan Inkscape. Kan tetapi Inkscape ini bisa digunakan di Mac. Jadi multi OS begitu ya. Dan format utamanya adalah SVG ya. Jadi yang cocok banget gitu ketika kita ingin membuat sebuah desain website begitu ya, karena formatnya yang SVG. Dan ada juga yang lupa saya masukkan di sini, yaitu basic dari Inkscape ini warnanya adalah RGB. Jadi nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang warna sistem dari Inkscape ini. Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga, kenapa kita harus pakai Inkscape? Ya, kenapa kita harus pakai Inkscape? Jawabannya adalah karena Inkscape ini tentu setiap yang menggunakan pasti menjadi pengguna yang original gitu, bukan bajakan, karena sifatnya tadi yaitu gratis dan juga open source begitu ya. Jadi tidak perlu kita beli atau berlangganan. Dan ini cocok banget buat pelajar dan juga mahasiswa yang uang sakunya mungkin nggak terlalu banyak begitu, dan juga nggak begitu punya tabungan lebih misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar cocok. Inkscape ini memang benar-benar cocok dari segi ekonomi bagi pelajar atau mahasiswa. Mungkin karena teman-teman juga di sini banyak yang banyak yang pelajar begitu ya dari SMK 2. Nah, ini cocok banget buat teman-teman sekalian gitu, karena saya sendiri merasa gitu ya ketika sekolah dan juga mahasiswa ngekos begitu, gimana ya, ya keuangan itu benar-benar harus dijaga gitu, apalagi kalau kita bukan anak sultan begitu ya. Nah, Inkscape ini juga softwarenya itu lebih ringan gitu dari software lain, yang dimana untuk beberapa spek laptop begitu atau PC, pakai Corel aja mungkin udah sangat berat ya begitu. Saya pun sendiri waktu ketika masih menggunakan Corel, yaitu saya masih pakai Asus
yang RAM-nya juga masih 2 giga begitu, itu benar-benar nge-lag gitu ketika dipakai Corel begitu. Kalau AI sendiri saya belum pernah menggunakan karena mungkin yaitu bayar ya dan maaf, karena Corel juga waktu itu saya masih bajakan, jadi ya pakai-pakai aja gitu dulu. Nah, setelah itu Inkscape ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dapat diinstal di berbagai OS gitu ya. Terus dapat mengekspor berbagai jenis file. Nanti jadi maksudnya seperti JPEG, kemudian JPG gitu dan lain sebagainya, PNG dan lain sebagainya. Dan komunitasnya ini aktif gitu. Jadi Inkscape ini punya komunitasnya sendiri begitu ya, yang dimana komunitasnya itu cukup aktif. Salah satu contohnya adalah ada akun di Instagram dan juga mereka membuka beberapa grup untuk membangun komunitas Inkscape, yaitu namanya Gimscape. Jadi Inkscape ini seringkali dikolaborasikan dengan software namanya GIMP. GIMP itu bisa dikatakan mirip Photoshop gitu. Jadi saling melengkapi ya. Di Inkscape ini basisnya vektor, kalau misalnya GIMP itu basisnya bitmap atau raster ya begitu. Nah, dari komunitas yang aktif ini, alhamdulillah juga buat kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Jadi ketika misalnya kita menanyakan di grup misalnya FB atau Facebook gitu ya, atau di Telegram, itu orang-orangnya aktif gitu untuk memberi men-share ilmunya begitu. Dan yang terakhir adalah Inkscape ini terus mengalami pengembangan. Jadi Inkscape ini sebetulnya masih di versi 1.0.1 gitu. Jadi baru benar-benar rilis itu beberapa bulan yang lalu gitu. Si Inkscape yang benar-benar sudah optimalnya begitu. Akan tetapi memang masih banyak bug yang saya temukan ketika menggunakan Inkscape ini. Nah, lalu tadi kan kita udah coba menjelaskan tentang kelebihannya begitu ya, kenapa harus pakai Inkscape dan apa sih kekurangan dari menggunakan Inkscape ini. Jadi supaya fair juga buat teman-teman semua agar apa namanya membandingkan dengan software lain gitu ya. Nah, apa kekurangan menggunakan Inkscape? Yang pertama adalah banyak percetakan yang hanya menggunakan Corel. Ini jadi budaya Indonesia ya, walaupun mungkin Corelnya sendiri adalah bajakan begitu. Dan setelah udah mah bajakan cuma ada Corel gitu. Jadi percetakan biasanya nggak nerima file mentahan Inkscape gitu karena basisnya SVG, sedangkan Corel kan CDR gitu, punya format sendiri begitu. Jadi ini sesuatu hal yang menyulitkan buat saya sendiri gitu ya sebagai pengguna Inkscape ketika harus mencetak desain saya gitu ketika ingin mencetak desain saya gitu. Tapi alhamdulillahnya juga kalau di tempat saya masih ada percetakan yang walaupun tidak menerima file SVG atau Inkscape ini bisa menggunakan PDF begitu. Jadi nanti ketika saya ingin mencetak desain saya, biasanya saya diubahkan dulu, diekspor dulu menjadi PDF begitu. Jadi barulah dikirim ke percetakan dan warnanya tidak berubah gitu. Kemudian masih terdapat beberapa bug dan ini namun sekarang sih tidak seperti di awal dulu sih. Dulu karena saya sekitar tahun 2018 mungkin menggunakan Inkscape ini di awal 2018 itu memang masih banyak sekali bug, akan tapi sekarang seiring berjalannya update begitu ya, kemudian rilis versi 1.0 bugnya itu mulai berkurang, akan tapi masih terdapat cukup banyak bug gitu ya. Salah satunya Inkscape ini kalau misalnya terlalu banyak efek begitu, terlalu banyak fitur yang digunakan, biasanya jadi
keluar sendiri gitu dari softwarenya. Jadi harus rajin-rajin nge-save sih, nge-save file kita gitu supaya kita nggak jadi down ya ketika udah gede udah hampir menyelesaikan desain kemudian keluar sendiri kan ya sakit lah gitu. Kemudian fitur di Inkscape ini nggak selengkap software lain gitu ya. Sebagai contohnya di AI setahu saya itu ada uh, fitur yang apa namanya, saya lupa namanya, yang jelas banyak fitur di software lain tidak ada di Inkscape ini karena mungkin memang pertama masih di awal-awal ya, kemudian masih banyak terdapat bug gitu. Jadi ya semoga aja sih Inkscape bisa cepat-cepat memperbaiki dan juga bisa nambah fitur yang lebih lengkap lagi dari software lain. Kemudian yang terakhir adalah adanya extension jika ingin menikmati fitur di luar bawaan Inkscape gitu. Jadi dari fitur yang tidak lengkap itu ada lagi gitu yang harus kita tanam atau install di Inkscape itu sendiri berupa extension, dan ini cukup ribet sih buat kita gitu ya pengguna Inkscape, karena biasanya caranya itu cukup ribet gitu. Harus install ini, harus install itu. Jadi memang kekurangan Inkscape itu adalah ini. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin menggunakan warna dasar CMYK. CMYK kan ini sangat penting untuk percetakan. Nah, itu ada lagi apa namanya? Extensionnya begitu. Kalau misalnya untuk pengguna Linux itu ada cara lain yang nggak perlu pakai extension, akan tapi tinggal install Adobe apa gitu, saya lupa. Yang jelas memang ribetnya di situ. Kemudian kalau misalnya Inkscape ini, jadi oh ya saya lupa bilang, jadi Inkscape ini bawaannya adalah menjadikan file desain kita formatnya PNG ya. Jadi formatnya PNG, nggak bisa ganti seperti misalnya Corel atau apa namanya Affinity atau AI gitu ya, jadi JPEG, JPG dan lain sebagainya. PDF sih masih bisa, akan tapi JPG, JPEG yang kayak itu software bawaannya tidak ada sebetulnya. Jadi harus menggunakan extension yang dimana cukup ribet juga. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya penasaran ya, ya bisa juga karena di YouTube itu udah lumayan banyak tutorial-tutorial tentang Inkscape gitu. Dan ya lumayan mudah kan gitu tutorial yang sudah dibuat teman-teman pengguna Inkscape yang lain. Nah, akan tapi mengapa saya mungkin menjadi pertanyaan juga ya, kenapa saya masih menggunakan Inkscape dengan keterbatasan ini? Yang pertama, yaitu pertama saya belum punya uang yang cukup untuk berlangganan software Adobe misalnya, apalagi Corel begitu, yang jangankan per bulan ya, setahun ini juga lumayan begitu. Harganya bisa sampai 5 juta, kalau nggak salah 7 juta ya, saya lupa. Nah, lalu yang kedua adalah penggunaan saya itu memang tidak terlalu banyak di percetakan. Jadi saya lebih banyak di konten-konten digital seperti poster digital begitu, kemudian website, terus di aplikasi Android, dan juga berapa file-file yang digital gitu. Jadi nggak begitu banyak pekerjaan saya tentang percetakan. Jadi saya masih menggunakan Inkscape. Lalu yang ketiga, saya udah nyaman. Jadi saya udah sangat nyaman dengan Inkscape. Jadi waktu itu juga pernah sempat saya mencoba kembali Corel gitu ya, versi demonya, dan itu membuat saya lumayan mikir lagi gitu. Padahal mungkin setahun 2 tahun gitu ya saya menggunakan Corel, tapi ketika balik lagi ke Corel waktu itu saya lumayan mikir karena memang walaupun fiturnya kurang lebih sama ya, cuman penempatannya aja sih yang masih
agak dibingungkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga, emangnya pengguna Inkscape bisa bersaing gitu ya? Jadi pertanyaan juga. Nah, jawabannya adalah bisa. Ya, bisa banget. Contohnya ini adalah akun dari @risang PRTM ya, Pratama gitu. Ini adalah menggunakan Inkscape. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri ya, dengan warnanya yang pas gitu, kemudian perpaduan bentuknya dari shoot-nya atau angle yang diambil dari Kak Risang ini membuat kita terpacu gitu, bahwasanya menggunakan Inkscape pun bisa bagus gitu, bisa bersaing dengan software lain, yang dimana kalau teman-teman pengen tahu, Karisang ini adalah salah satu graphic designer di di sebuah startup gitu. Kemudian memang spesialisasinya adalah ilustrasi. Jadi teman-teman yang mungkin suka ngegambar, suka ilustrasi begitu ya, Inkscape ini bisa jadi pilihan teman-teman semua untuk digunakan begitu. Nah, ini 3 desain ini memang menggunakan Inkscape. Nah, insya Allah nanti paling saya contohkan sedikit aja bagaimana penggunaan Inkscape, karena saya rasa dalam belajar software itu lebih kepada berlatih terus begitu. Jadi kalau misalnya sekali ini aja kayaknya nggak akan efektif begitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan gitu ya, ini Inkscape loh yang gratis, open source, tapi bisa bersaing dengan software-software yang lain gitu. Lalu ada juga ini, logo by Nick. Ini namanya Nick ya, cuman akun websitenya, kemudian di Instagramnya, di YouTube-nya itu namanya logo by Nick. Nah, beliau ini seringkali membuat video-video tutorial tentang software-software yang gratis begitu. Pertama yaitu Inkscape, yang kedua adalah GIMP yang tadi sudah saya singgung sedikit. Dan ini adalah salah dua contoh dari karyanya beliau, yaitu membuat logo ya. Di sini seperti yang kita lihat burung begitu, kemudian di sini roket yang ada bentuknya C begitu. Atau mungkin ada makna lain, saya kurang tahu sih. Nah, kemudian ada juga ini teman saya sendiri ya, membuat ilustrasi ya, yang menurut saya ini cukup detail, yang dimana pasti pengerjaan juga nggak akan bakalan cukup lama sih. Ini juga membuktikan bahwasanya Inkscape ini bisa bersaing dengan software yang lain. Dan mungkin bagi teman-teman yang lebih suka membuat sebuah seperti misalnya poster, ini yang saya buat di Hunafa begitu. Nah, ini misalnya poster, di sini ada poster takbir akbar ya. Mungkin bisa juga kayak buat poster webinar begitu, atau quote-quote atau lain sebagainya yang memadupadankan gambar atau foto gitu ya dengan graphic design vektor begitu. Di sini juga ada ya tadi quote gitu ya. Kemudian ada juga kajian gitu. Kita lanjut. Nah, terus kalau mau lihat tutorial Inkscape di mana ya? Ini karena lumayan mulai bermunculan pengguna Inkscape dan membuat tutorialnya sendiri, saya memilih beberapa pengguna atau pemberi tutorial gitu yang bisa teman-teman lihat di layar saat ini. Satu bentar. Nah, ini yang saya bilang tadi, Kinscape. Nah, ini adalah sebuah komunitas yang dimana pengguna game dan juga Inkscape, dan juga belakangan ini saya lihat di sosial medianya juga
ada yang menggunakan Blender begitu ya. Jadi ini adalah teman-teman bisa mampir aja di channelnya untuk belajar tutorial Inkscape gitu. Dan juga yang tadi saya bilang logo by Nick ya. Ini banyak banget video yang udah beliau buat dan menurut saya penjelasannya juga cukup jelas walaupun bukan orang Indonesia. Dan saya banyak belajar juga dari Logos by Nick ini gitu. Kemudian ada juga di Instagram microblog tentang Inkscape, banyak juga di sini yaitu arhm.er gitu ya, dan juga Algazelia. Ini cukup aktif membuat microblog tentang tutorial Inkscape gitu. Nah, ada hal-hal yang menjadi pendukung ketika teman-teman menggunakan Inkscape gitu ya, atau mungkin menggunakan software lain. Jadi teman-teman mungkin sudah familiar dengan website-website ini, terutama menjadi seorang desainer grafis biasanya butuh yang namanya foto atau gambar yang HD gitu ya, yang bagus kualitasnya dan bisa gratis gitu. Nah, ini ada di unsplash.com, kemudian pexels.com, pixabay.com. Ini semuanya gratis dan juga nggak perlu ngasih kredit juga gitu. Jadi teman-teman bisa pakai Inkscape dengan menggunakan foto-foto yang ada di 3 website ini. Ini website yang sering saya gunakan gitu, terutama di Unsplash ya. Kemudian kalau misalnya download font, kita bisa download di font.google.com. Ini mungkin sudah mulai familiar ya di kalangan para desainer karena isinya semuanya open source dan juga bisa digunakan untuk komersial gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya kalau misalnya nanti tersandung hak cipta. Tapi ada juga namanya davon.com. Di davon.com ini lebih kepada banyaknya ya yang saya temui adalah personal use. Jadi personal use itu adalah font yang cuma bisa dipakai untuk diri sendiri, yang dimana tidak ada hubungannya dengan profit atau komersialisasi. Misalnya teman-teman pengen presentasi gitu ya di kelas, misalnya presentasi di kelas menggunakan font yang ada di davon.com itu masih diperbolehkan gitu. Akan tapi memang ketika nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat logo dengan font itu atau membuat sebuah poster yang lebih untuk komersialisasi atau branding juga, ini teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan font karena banyak juga tuh kasus-kasus yang dimana para desainer font ini merasa dirugikan karena banyak orang-orang yang menggunakan fontnya ini tanpa lisensi alias bajakan alias tidak digunakan pada tempatnya gitu. Ada juga yang misalnya teman-teman pengen nyari inspirasi desain, yang saya sering pakai adalah UI8.net atau Androw juga bisa.co, terus dribble.com, mungkin ini sudah banyak gitu ya, atau Behance juga bisa ya, Behance. Terus tapi kalau saya sendiri lebih banyak sih ngikutin hashtag di Instagram gitu. Jadi saya lebih banyak nyari inspirasi desain itu di Instagram. Karena Instagram udah mudah ya dengan hashtagnya, kita bisa nyari misalnya desain ilustrasi misalnya, terus di sana mulai akan banyak gitu ya inspirasi desain. Dan inspirasi desain ini nggak harus desain atau karya yang sama-sama Inkscape, karena namanya juga inspirasi, berarti teman-teman bisa ambil dari mana aja, walaupun mungkin pakainya yang menjadi inspirasi kita adalah orang yang menggunakan Photoshop misalnya, atau Corel, atau AI, atau Affinity, itu gak masalah, yang penting teman-teman bisa mendesain sesuatu karya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, tips dan trik belajar menggunakan Inkscape. Jadi ada beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa
lakukan gitu ya, ketika belajar menggunakan Inkscape ini. Yang pertama, yakinlah skill kita ini bukan berasal dari diri kita sendiri. Lalu dari siapa? Kalau saya sendiri, karena sebagai muslim, saya meyakini bahwasanya skill kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ada fenomena di desainer dan juga seniman yang mungkin skill-nya itu udah tinggi begitu ya, udah tinggi tapi mengalami namanya art block. Art block gitu ya. Art block itu apa? Yaitu kondisi ketika seorang seniman nggak bisa menuangkan ide-idenya, menuangkan gagasannya ke karya yang dia ingin buat begitu. Nah, hal ini berarti ada sebuah zat yang memberikan kita sebuah taufik gitu ya, bahasa agamanya maya, yaitu ide begitu, ide dan juga kemampuan kita dalam menjadikan ide kita ini sebagai sebuah karya gitu. Lalu kemudian pahamilah prinsip dasar desain grafis yang dimana teman-teman bisa menemukannya di YouTube begitu ya. Karena saya sendiri karena sebetulnya saya banyaknya belajar secara otodidak di desain ini, saya lebih banyak belajar di YouTube begitu, dan beberapa kali mengikuti kelas-kelas desain yang ada di luar gitu. Jadi kalau misalnya di kampus sudah jelas saya bukan jurusan desain, jadi saya lebih banyak mengeksplornya di luar kampus dan juga di luar sekolah waktu itu. Yang kemudian adalah latihan terus-menerus, ya, latihan terus-menerus karena saya pengalaman juga, saya cerita sedikit. Jadi di awal-awal ketika menggunakan Inkscape, hasil dari ketika saya membuat dengan Inkscape dibanding Corel ketika itu sangat-sangat jauh lebih jelek, bisa dikatakan lebih jelek begitu ya, dibanding ketika saya menggunakan Corel. Karena apa? Mungkin karena saya belum terbiasa gitu ya menggunakan Inkscape. Akan tapi karena biiznillah saya terus latihan, Allah memberikan saya keteguhan hati supaya saya terus belajar begitu. Alhamdulillah sekarang malah kalau misalnya saya bandingkan dengan hasil di Corel, kayaknya saya lebih cenderung menganggap karya saya di Inkscape jauh lebih baik dibanding ketika saya menggunakan Corel begitu. Apalagi menjadi godaan juga ya ketika melihat desain-desain dari software lain misalnya, tapi waktu itu ketika saya menggunakan Inkscape, waduh pokoknya bisa dibilang jelek banget gitu. Cuman alhamdulillah saya melewati hari-hari itu gitu. Kemudian selalu ikutin tutorial yang ada di manapun ya. Misalnya teman sendiri ketika ada yang udah lebih expert di Inkscape, belajar aja nggak apa-apa. Terus di YouTube misalnya, atau di tempat-tempat lain, atau kelas desain seperti itu. Karena tutorial ini sangat membantu sekali gitu, apalagi Inkscape ini bisa dikatakan walaupun sederhana ya UI-nya atau interface-nya, kan, tapi mungkin ada fitur-fitur yang kita kurang pahami gitu penggunaannya seperti apa, karena tidak seperti Corel ataupun AI ataupun Affinity. Kemudian nggak perlu minder gitu ya dengan karya yang menurut kita masih jelek ketika menggunakan Inkscape ini, seperti yang saya ceritakan sebelumnya gitu. Karena inilah yang namanya belajar pasti jatuh dulu gitu. Namanya belajar kan istilahnya kalau kasarnya begitu ya, kita ini bodoh gitu ya. Kita ini bodoh dalam menggunakan Inkscape. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar supaya kita bisa menguasai Inkscape ini begitu. Apalagi yang saya kutip dari perkataannya Bang Rio Purba, mungkin teman-teman ada yang mengetahuinya, yaitu seorang logo designer dan juga influencer designer yang selalu mengedukasi para desainer dan juga mungkin para kliennya begitu. Yang dimana Bang Rio Purba bilang sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada aja orang yang suka gitu. Jadi
karya kita atau desain kita bagus atau jelek, yang penting kita terus berkarya. Ini yang membuat saya semakin optimis menggunakan Inkscape, karena ya semua orang punya seleranya masing-masing. Kalaupun Anda misalnya nggak suka desain saya, ya sudah gitu ya. Tapi sisi lain kita terus menerus memperbaiki diri supaya desain kita bisa layak gitu ya untuk diberikan kepada halayak umum gitu, untuk bersaing dengan desain-desain lain begitu. Nah, mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga, kenapa sih kita harus pakai yang kita nggak boleh pakai yang bajakan begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah polemik juga ya di antara para desainer sekarang, yaitu dengan mungkin dirinya sebagai pelajar, dirinya sebagai mahasiswa, kan tapi tidak punya uang yang cukup banyak untuk membeli atau berlangganan software yang sudah ada lebih dulu begitu ya. Nah, akhirnya mengambil jalan pintas menggunakan software bajakan. Padahal ya seperti yang kita ketahui, software bajakan itu sama dengan mencuri begitu ya, mengambil hak orang lain begitu. Maka dari itu ya, kalau saya sendiri sebagai muslim, jadi saya sangat menghindari untuk menggunakan software bajakan. Bahkan sekarang Windows sekalipun, sekelas Windows sekalipun, Windows 10 gitu ya, walaupun pada dasarnya apa namanya berbayar, kan tapi sekarang ini Masya Allah bisa apa namanya masih bisa tanpa aktivasi kode gitu. Hanya saja memang ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan gitu. Akan tapi secara performa masih layak gitu, masih bisa kita gunakan. Jadi apalagi buat teman-teman yang mungkin orientasinya ketika menggunakan atau menjadi desainer adalah untuk menghidupi diri sendiri misalnya. Nah, supaya hasil yang didapatkan itu berkah begitu ya, dan juga berkelanjutan, maka dari itu jauhilah dari software-software yang bajakan. Itu sih yang menjadi perhatian kenapa kita harus pakai software yang bukan bajakan. Dan Inkscape ini sebagai pilihan alternatif teman-teman, terutama menjadi sebagai apa namanya pelajar gitu ya, sebagai mahasiswa mungkin di sini ada yang ikutan. Nah, itu menjadi sebuah pilihan buat teman-teman gitu. Dan insya Allah mudah gitu menggunakan Inkscape ini. Mungkin saya akan berlanjut juga sedikit tentang apa namanya menggunakan Inkscape ini. Baik, nah di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan Inkscape ya, tampilan Inkscape yang dimana saya udah ubah temanya jadi dark atau gelap begitu. Jadi ketika teman-teman download, jadi downloadnya itu ada di downloadnya itu di mana? Di sini, inkscape.org, yang dimana teman-teman bisa download secara gratis. Itu pun ada beberapa pilihan, yaitu antara Linux mungkin, Windows dari 32 bit sampai 64 bit, atau Mac ya, begitu. Nah, ketika membuka Inkscape, teman-teman pertama kali akan ditampilkan sebuah page ya berukuran A4 yang di tengah-tengah ini, dan yang lainnya kosong ya, seperti software-software lainnya gitu. Dan di sebelah kiri ini adalah tools-tools yang akan teman-teman pergunakan gitu ketika
menggunakan Inkscape ini. Dan di sini biasanya di awal-awal ini tidak ada tabel ini ya, fill and stroke, terus yang ini export PNG ini nggak ada gitu. Jadi caranya gimana? Jadi nanti polos kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa chat di objek ketika misalnya pengen mengganti warna gitu ya di fill and stroke. Nah, di sini contohnya kita mau buat persegi misalnya. Ini seperti yang lainnya ya, tinggal drag aja. Kalau misalnya mau simetris berarti pencet Ctrl. Kalau misalnya mau, nah ini tumpuannya ada di tengah, jadi pakai Shift. Jadi ini kita pakai Ctrl aja. Dan di sini bisa kita atur ya, mau ujungnya bulat atau enggak gitu, lancip. Nah ini cara seperti ini adalah menggunakan kontrol. Jadi tinggal diklik, kemudian di drag menggunakan kontrol gitu supaya simetris ya antara dua sisinya. Nah begitu. Nah warnanya juga di sini lumayan banyak, teman-teman bisa pilih sendiri ya, lumayan banyak. Dan juga di sini juga ada beberapa modenya. Di sini ada panas, ada beberapa mode gitu ya. Mau yang mana? Saya sih biasanya yang bawaannya aja gitu. Oke, di sini bisa ganti warna, tinggal pilih-pilih aja atau mau dari sini. Di sini ada RGB-nya, pilih aja atau CMYK-nya juga bisa. Cuman di sini juga ada wheel ya. Cuman saya biasanya dari HSL sih. Lebih mudah gitu menggunakannya. Contoh misalnya ini ya, mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Corel udah lumayan familiar gitu ya, atau AI atau software-software lain gitu, lumayan familiar dengan ini. Misalnya kita buat apa namanya, persegi ini, yang kemudian nanti bakalan jadi es krim ya. Oke. Jadi kita buat persegi dulu, kemudian Ctrl D untuk duplikat ya, di Ctrl D aja. Ini sudah terduplikat ya, jadi ada dua. Nah, Ctrl D, kemudian klik lagi pakai rectangles atau square ya, bisa pakai shortcut mencet R, kemudian kita pilih ini lagi round supaya di round. Nah kayak gini. Kemudian kita aktifkan juga snappingnya ya, supaya si objek otomatis nempel gitu ya. Nah, kita aktifkan aja semuanya. Nah udah nyatu. Mungkin di sini juga supaya ada kesan roundnya juga, Ctrl D lagi, kemudian rectangle, dan melakukan hal yang sama, cuman nggak usah terlalu banyak gitu. Oke. Dan di sini ada path union untuk menggabungkannya. Diulangi ya. Jadi semuanya di drag. Untuk menggabungkan beberapa objek bisa di tab path, kemudian union. Di sini juga ya mungkin kayaknya setiap software editing gini pasti ada lah ya fitur yang kayak gitu. Dan kita perbesar sedikit. Nah setelah itu misalnya kita buat sticknya ya, sticknya. Nah kayak gini, kita pencet Ctrl supaya lebih simetris gitu ya. Kemudian kita ganti lagi round. Terus misalnya gimana caranya supaya, bentar ini kecilin dulu. Nah ini bisa juga diatur, di sini ada beberapa fitur.
Kalau yang ini supaya ujung dari sisi-sisi ini tidak berubah gitu ya ukurannya. Kalau misalnya tidak diaktifkan, tapi kalau diaktifkan itu bakalan ngikutin ukurannya. Sedangkan yang ini lebih kepada stroke-nya atau garis luar gitu. Contohnya ini warna, kita ambil aja di yang ini, coklat, kayak gitu. Nah, gimana caranya buat ngelurusin antara objek stick ini dengan es krimnya? Teman-teman bisa ke objek lagi, kemudian, nah ini, Shift Control A. Nah, di sini ada fitur buat meluruskannya gitu ya. Kita klik di sini, kemudian klik juga apa namanya, es krim ya. Dan di sini ada metodenya gitu ya, relatifnya atau patokannya dari yang mana gitu ketika terakhir menselect atau memilih, atau di sini juga ada first selected, jadi ketika pertama atau objek pertama yang dipilih menjadi patokan, atau objek paling besar yang jadi patokan, atau objek yang paling kecil jadi patokan, atau di sini juga ada page yang jadi patokan. Di sini drawing tuh semua gambar yang kita buat, sedangkan selection area adalah yang kita pilih, beberapa area yang kita pilih. Saya biasanya last selected karena ini kurang lebih kayak Corel, jadi yang jadi patokan adalah es krimnya karena terakhir diklik. Tentunya ini center ya, vertikalnya. Nah gitu, ini kita kecilkan lagi. Nah setelah itu kita klik ticknya, kemudian bisa kita pencet N, page down ya, page down, atau N juga bisa. Gitu. Nah ini kurang lebih membuat sebuah flat design ya, yang sederhana, yang sangat sederhana. Jadi teman-teman bisa menggunakannya begitu. Dan saya rasa untuk teman-teman supaya bisa mengeksplor lebih, teman-teman bisa download dulu ya di inkscape.org. Kemudian teman-teman bisa eksplor lebih di luar webinar ini gitu, karena memang supaya lebih efektif gitu ya, dan juga bisa lebih nyaman ketika mengeksplor Inkscape ini. Dan teman-teman kalau misalnya pengen ekspor mungkin ya supaya lebih mudah. Nah di sini ekspor PNG. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Inkscape ini basicnya ketika mengekspor yaitu formatnya PNG. Di sini bisa teman-teman pilih misalnya ini. Jadi pilih yang selection, jadi yang objek yang kita pilih yang akan diekspor, atau drawing. Drawing itu semuanya gambar, semua gambar. Kalau page yang ada di dalam page ini. Sedangkan custom itu tergantung teman-teman mengatur koordinatnya gitu. Nah kita pilih selection aja, jadi hanya objek yang kita pilih. Kemudian misalnya kita kecilkan dulu aja. Nah kita pilih foldernya, misalnya kita di ya nggak apa-apa, di sini aja es krim, terus ekspor, dan nanti akan ada di quick access ya. Jadi saya lupa admin, di admin, atau mungkin supaya lebih mudah lagi, oh ya, kita pilih aja di D ya. Nah ini, nah di sini bisa juga pakai satu-satu ya. Nanti kita buka di materi. Nah es krim. Nah ini bentuknya PNG ya, atau bisa juga di kasih background ya, misalnya warna putih aja atau abu-abu lah, biar kelihatan. Nah ini juga bisa kita grupkan atau gabungkan dengan Ctrl G, kemudian shift supaya pakai cara yang tadi, terus ekspor.
screen 2 misalnya gitu ya. Nah ini jadinya. Ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Jadi teman-teman bisa explore gitu ya, begitu. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut saja ke sesi pertanyaan. Mangga, mungkin tanya apa saja keunggulan Inkscape dari aplikasi lainnya. Oke. Keunggulannya ya, keunggulan dari Inkscape dibanding software gratis lainnya. Oh, grafis ya, grafis lainnya. Tadi sudah kita singgung terlebih dahulu sedikit. Yaitu pertama, pasti orang yang menggunakan Inkscape itu pasti original begitu, karena sistemnya open source ya, open source dan juga gratis begitu. Jadi keunggulannya yang pertama adalah gratis gitu ya. Jadi ini sangat cocok juga buat pelajar atau mahasiswa yang terbatas uang jajannya mungkin ya, kebutuhan dirinya juga belum banyak begitu, dan juga bisa digunakan di beberapa spek PC ya, atau laptop yang walaupun speknya rendah ini masih bisa digunakan dibanding mungkin Corel gitu ya. Corel yang saya alami sendiri menggunakan Corel itu sangat berat sekali dan juga sering nge-lag gitu ya, dan itulah yang paling menguji kesabaran gitu. Kemudian selain itu bisa juga diinstal di berbagai OS, sepertinya sih software lain juga bisa ya. Dan yang paling saya rasakan sendiri manfaatnya dari menggunakan Inkscape adalah komunitasnya ini aktif. Jadi komunitasnya ini aktif, ketika kita mau nanya-nanya tuh langsung responnya cukup cepat gitu. Mau teman-teman ikut di forum di Facebook misalnya, atau di Telegram, itu insya Allah responnya cukup cepat gitu ya, cukup baik juga gitu. Jadi teman-teman juga nggak akan kalau pusing lah menggunakan Inkscape, karena banyak juga teman-teman yang udah pernah nyobanya lebih dulu, dan bahkan saya nemu di Facebook, di grup Facebook itu ada pengguna Inkscape yang membuat buku ya, membuat buku bagaimana cara menggunakan Inkscape gitu. Apakah terjawab nih? Jadi titik beratnya dibanding software lain memang itu ya, gratis. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua Pak dari Bapak Barlianto. Bagaimana cara-cara untuk mendesain grafis agar waktu yang digunakan efektif? Oke. Gimana caranya untuk mendesain grafis ya agar waktu yang digunakan efektif? Pertama adalah teman-teman harus mengkonsep terlebih dahulu desain yang akan kita buat begitu. Misalnya kita akan membuat sebuah logo. Kita bicara soal desain grafis ya. Berarti misalnya kita akan membuat sebuah poster gitu ya. Membuat sebuah poster tentang acara kita, misalnya acara webinar misalnya. Nah, kita harus merancang terlebih dahulu isinya apa aja sih. Misalnya judulnya, kemudian waktunya, pematerinya siapa, terus hal-hal apa yang mendukung dari membuat poster itu, seperti misalnya backgroundnya mau buat sendiri vektor gitu ya, full vektor, atau menggunakan raster atau gambar begitu ya, atau foto begitu. Nah, itu harus dipertimbangkan, harus dirancang dulu pertamanya, supaya kita ketika sudah berada di depan laptop atau depan PC, kita bisa langsung eksekusi begitu. Yang kedua adalah setelah teman-teman
merancang desain yang sudah kita yang sudah kita buat, maka kita harus mengetahui juga ini cara buatnya seperti apa. Jadi ketika misalnya kita mau buat poster nih, tapi si judulnya itu ada teksnya yang bakalan ketutup sama misalnya backgroundnya gunung gitu ya, backgroundnya gunung, tapi ada beberapa part yang istilahnya keumpetin sama gunungnya, misalnya kayak gitu. Nah itu caranya gimana? Kita harus mengetahui juga itu caranya gimana. Misalnya kita benar-benar awam gitu ya, baru pertama kali menggunakan Inkscape gitu. Nah bisa cari juga di tutorialnya gitu. Kita cari-cari tutorialnya, setelah itu langsung kita buat di Inkscape-nya gitu. Jadi diulang lagi, yang pertama adalah mengkonsep gitu ya, mengkonsep desain yang akan kita buat, kemudian cari tahu gitu caranya bagaimana untuk mengaplikasikannya di Inkscape misalnya, supaya waktunya lebih efektif gitu. Kemudian coba buat beberapa versi gitu. Coba buat beberapa versi supaya kita bisa meyakinkan gimana sekiranya ini desain yang masuk gitu buat kita. Misalnya dari desain poster itu kita buat beberapa jenis layoutnya gitu. Misalnya kita buat 3, layoutnya beda-beda, atau partikel-partikelnya atau super grafiknya beda-beda gitu, atau pernak-perniknya itu beda-beda, misalnya kayak gitu. Jadi itu jauh lebih efektif. Apalagi kalau misalnya kita buat desain yang dimana kita misalnya ada di sebuah komunitas atau kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita akan membuat desain, maka kita buat dulu yang namanya template misalnya. Jadi kita buat template supaya lebih gunakan efektif misalnya, seperti itu. Jadi kita kalau misalnya yang memang berkelanjutan seperti itu ya, kita bisa aja membuat template gitu dari awal ketika kita akan membangun sebuah medsos misalnya, seperti itu. Jadi kita buat template, dan template itu bakalan kita gunakan seterusnya gitu. Akan tapi mungkin hanya dibedakan dengan pernak-perniknya sedikit begitu, posisinya atau apakah, atau memang kontennya memang berbeda seperti itu. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi, dirancang dulu kita bakalan buat apa. Yang kedua, gimana cara buatnya. Yang ketiga, kalau misalnya desain ini memang berkelanjutan, kita bisa menggunakan template atau membuat ya, bukan menggunakan, membuat template. Bisa juga sih teman-teman bisa menggunakan template yaitu yang sudah ada seperti di Canva misalnya, akan tetapi sebagai desainer grafis rasanya itu harus dikurang-kurangin gitu ya, menggunakan template seperti itu, supaya kita juga bisa menggunakan kreativitas kita sendiri gitu, supaya kita bisa membuat gaya sendiri gitu, karena setiap desainer grafis pasti punya gayanya masing-masing. Mungkin itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Bapak Axel. Pertanyaannya, dasar-dasar apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang desainer grafis yang profesional? Oke, mungkin dasar-dasar apa saja yang harus dimiliki. Oke. Jadi yang paling pertama, kalau saya sendiri ya, ini versi saya begitu ya. Ini versi saya. Saya sebagai muslim, jadi yang harus dimiliki menjadi seorang desainer grafis adalah keimanan. Karena apa? Banyak desain-desain yang mungkin tuntutan dari pekerjaan atau lain sebagainya yang menyalahi syariat, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar itu yang penting buat saya gitu ya, ini versi saya. Itu yang harus saya miliki sebagai desainer grafis profesional, dan juga mungkin teman-teman yang ya tergantung kepercayaannya masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai
rasa seni gitu, mempunyai rasa seni, karena desain ini berkaitan dengan seni begitu ya, berkaitan dengan seni, sehingga teman-teman paling tidak mempunyai rasa seni yang walaupun terserah ya, mau tinggi mau rendah itu nggak masalah, karena namanya juga belajar, insya Allah bakalan terus terupgrade sendiri dari pengalaman-pengalaman sebagai desainer grafis, itu menjadi profesional pasti ada begitu. Kemudian yang beberapa dasar desain seperti layouting atau tata letak begitu ya. Kemudian typography itu tentang seni, tentang bukan seni ya, tentang tulisan gitu, font, memilih font dengan benar misalnya, karena mungkin banyak juga di antara desainer yang apa aja semua font dipakai gitu dalam satu poster misalnya. Ini saya contohkan di sini, saya hanya menggunakan 2 font. Di sini kita mungkin bagi hafizul font, penghafal font pasti sudah kelihatan ini menggunakan Montserrat ya. Itu saya nggak tahu sih pengucapannya gimana, yang jelas ini Montserrat. Kemudian yang ini Open Sans. Jadi ada kaidah juga, ada prinsip juga, yaitu ketika membuat poster atau membuat desain, kita tidak lebih dari 3 font gitu. Menggunakan itu tidak lebih dari 3 font. Jadi mungkin ada juga kan desainer mungkin yang penting rame gitu, semuanya kita pakai fontnya, dan tiga font itu harus nyambung juga gitu, nggak sekedar pakai 3 font. Tapi lebih aman sih 2 font sih saya biasanya kayak gitu. Kemudian tentang pemilihan warna. Nah, ini dasar warna yang kita harus pahami. Jadi di desain itu kan warna ini sangat mempengaruhi desain kita gitu ya, mempengaruhi sense atau rasa dari desain kita, dari gaya dari desain kita. Gak mungkin kita menggunakan warna yang seperti yang gelap-gelap misalnya untuk brand yang konsepnya ceria gitu. Misalnya kita jualan mainan, kita buat brand mainan tapi warnanya itu nggak membuat tertarik anak-anak, nggak terang misalnya, nggak colorful, tapi gelap-gelap gitu kan, malah nyeremin gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan tentang warna. Ada juga misalnya warnanya tidak nggak nyatu gitu, nggak ngeblend. Misalnya kita buat gradasi, kemudian gradasinya jadi menor misalnya, ya mungkin buat beberapa desain, gaya desain itu menor itu pas gitu ya. Akan tetapi kita pun harus menyesuaikan antara gaya, antara pesan yang kita akan sampaikan ke orang-orang yang melihat desain kita, menikmati desain kita, dengan gaya desain yang kita buat gitu. Kemudian yang tadi saya singgung soal gaya desain. Nah, gaya desain ini misalnya mau flat design atau semi flat design, itu beda kan ya. Flat design yang tadi kita contohkan benar-benar flat, kemudian semi flat design itu mirip flat design, akan tetapi ada permainan warna gradasi. Terus ada juga yang vintage seperti di koboi begitu ya, koboi jenisnya gitu. Kemudian mau yang minimalis misalnya, yang saya lakukan di sini di di presentasi ini. Kemudian atau mau yang gotik. Jadi memang harus mempelajari juga gaya-gaya desain gitu, yang sekiranya gue banget gitu, orang pisan gitu ya. Jadi terserah pilih gaya desain yang harus kita pilih, mungkin kita banget gitu. Kemudian tentang keseimbangan, tadi kan sudah dijelaskan juga sebetulnya tentang keseimbangan. Jadi jangan sampai semua desain kita itu terlalu berat sebelah gitu, maksudnya supaya selaras gitu ya, enak dipandang, nggak
nggak nggak capek di mata misalnya. Nah itu keseimbangan itu sangat penting begitu. Terus juga tentang apa namanya, tadi pemilihan font sudah ya, warna sudah, objek. Nah objek, nah maksudnya objek di sini pemilihan objek. Misalnya kita ingin merepresentasikan sebuah kelembutan gitu ya di desain kita. Akan tetapi kita menggunakan objek atau membentuk sebuah objek itu lancip-lancip gitu, lancip-lancip, kemudian bergerigi gitu. Mungkin gerigi masih adalah nanti pembahasannya lebih lanjut, akan tapi lambang kelembutan itu adalah kan maksudnya seperti lingkaran gitu ya, bulat begitu. Jadi tentang bentuk pun kita harus memahami gitu ya. Tadi sudah kita singgung juga tentang keseimbangan. Itu yang paling penting dari menjadi seorang desain grafis begitu ya. Apalagi sudah menjadi ingin menjadi sebuah desain grafis profesional. Gitu. Saya pun di sini masih belajar, jadi kita saling sharing aja. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin merasa apa yang saya sampaikan ada yang keliru, silahkan aja bilang begitu ya, supaya kita sama-sama belajar begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sebelum acaranya ditutup, tuh Pak Reski, apakah ada patah closing statement pasti sebelum acara ini ditutup, Pak? Oke. Jadi buat teman-teman semua yang masih menggunakan software bajakan begitu ya, segeralah untuk berpindah menjadi menggunakan software yang original. Bisa salah satunya bisa menggunakan Inkscape yang menjadi alternatif teman-teman, atau mungkin punya uang lebih ya silahkan menggunakan software-software yang saya katakan bisa lebih menunjang kebutuhan teman-teman untuk keberlanjutan penggunaan softwarenya gitu, seperti AI, terus Corel atau Affinity, itu bebas. Ini Corel ini adalah sebagai alternatif teman-teman, pilihan teman-teman khususnya untuk para pelajar dan juga mahasiswa yang dimana apa namanya, nggak punya terlalu banyak uang yang banyak. Jadi bisa jadi pilihan teman-teman dan bisa belajar explore Inkscape ini, karena Inkscape ini bisa bersaing dengan software-software yang udah ada, software-software yang bisa dikatakan sudah digunakan oleh para profesional begitu. Dan saya buktikan sendiri di beberapa tempat yang saya tempati gitu, yaitu dari komunitas, dari lembaga, dari startup, itu saya sudah lakukan sendiri. Jadi Inkscape ini bisa dikatakan bisa bersaing dengan software-software yang lain gitu. Dan satu hal lagi yang perlu kita tekankan, sebagai desainer kita sendiri harus punya rasa empati gitu terhadap karya orang lain, karena kita pun sebagai seorang yang menghasilkan karya. Nah, bagaimana jadinya apabila karya kita dijiplak orang lain, misalnya digunakan orang lain, padahal seharusnya itu bukan tidak boleh untuk dikomersialisasi misalnya. Nah, itu yang harus kita rasakan sama gitu, yang harus kita miliki bersama rasa itu. Karena memang banyak kasus tentang misalnya font yang digunakan seharusnya personal only atau hanya untuk personal, tidak boleh komersial, kan, tapi digunakan untuk komersial. Atau misalnya kita nyomot desain orang, kemudian kreditnya kita hapus. Nah, itu kan suatu hal yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan dari webinar kali ini. Semoga kita semua bisa
sama-sama belajar, sama-sama menjadi seorang desainer grafis yang profesional lebih baik lagi. Kemudian semoga juga kita bisa mengembangkan juga software Inkscape ini, karena mungkin banyak orang di Indonesia yang masih kurang paham tentang bagaimana caranya, bagaimana seharusnya menggunakan sebuah software, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa bagi teman-teman yang mungkin memang sebagai desainer grafis dan juga ada teman lain yang masih menggunakan software bajakan, silahkan tawarkan Inkscape ini. Siapa tahu memang bisa jadi jalannya teman-teman untuk menjadi ke arah yang lebih baik begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bisa AI ya sudah menyempatkan membuat webinar ini, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin segitu, Kang. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Pak Muhammad Fahmi Pamungkas. Saya ingin bertanya, apakah Inkscape mendukung file AI, FPS, dan lain-lain seperti halnya di CorelDRAW? Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi file IPS, AI itu bisa digunakan di Inkscape. Namun mungkin memang karena software ini masih tahap pengembangan, kerap kali terjadi bug gitu. Jadi nggak sesuai dengan file aslinya begitu. Kan tapi sejauh yang saya tahu, ketika kita mengimpor file IPS, AI, dan lain sebagainya itu bisa digunakan di Inkscape ini. Mungkin itu.